Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Farah Rizka Amalia, mahasiswi program studi S1 PJJ Manajemen dengan NIM 250201021021177. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Perekonomian Indonesia yang akan membahas tentang strategi Indonesia menghadapi middle income trap. Apa itu middle income trap? Jadi middle income trap adalah kondisi ekonomi di mana suatu negara berhasil beranjak dari status negara dengan penghasilan rendah atau low income menjadi negara berpenghasilan menengah atau middle income, tetapi gagal atau mandek untuk naik kelas menjadi negara maju atau negara dengan high income. Nah, ini 3 indikator utama negara yang terjebak dalam middle trap income, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang melambat. Pertumbuhan ekonomi melandai atau stagnan di angka yang sama selama bertahun-tahun dan sulit untuk menjadi lebih tinggi. Lalu, ketergantungan pada sektor rendah yang ekspornya masih didominasi oleh bahan mentah atau komoditas atau bahan manufaktur bernilai tambah rendah, bukan bahan teknologi tinggi atau jasa ahli. Lalu produktivitas stagnan, tidak ada lonjakan efisiensi dalam industri, angkatan kerja mayoritas berada di sektor informal atau memiliki keterampilan yang rendah. Batasan angka menurut Bank Indonesia. Bank Indonesia mengkelompokkan negara berdasarkan pendapatan nasional bruto atau PNB per kapita per tahun. Sebuah negara dikatakan masuk dalam zona middle income jika berada di rentan sebagai berikut yang ada di tabel. Kategori pendapatannya, pendapatan rendahnya kurang dari $1.145, ini masuk ke negara miskin. Pendapatan menengah ke bawah, pendapatan rentan PNB per kapitanya itu sekitar $1.146 sampai dengan $4.515. Nah, ini Indonesia masih berada di zona menengah ke bawah. Lalu kategori pendapatan menengah ke atas, rentan PNB per kapitanya adalah $4.516 sampai dengan 14.000, yaitu merupakan target Indonesia berikutnya. Dan pendapatan tinggi dengan rentan PNB lebih dari 14.005 $. Ini masuk ke negara maju. Nah, statistik utama perekonomian Indonesia saat ini bisa dilihat di tabel. Statistiknya dapat dijelaskan, pertumbuhan ekonominya itu dari data Bappenas dan berbagai lembaga internasional mencatat bahwa sepanjang 2022 hingga proyeksi 2026 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat konsisten terkunci di angka 5% sampai dengan 5,2%. PNB per kapitanya saat ini berada di kisaran $4.900 hingga $5.300, yang mana negara harus melewati angka PNB per kapita sebesar $14.005 per tahun untuk bisa dinobatkan sebagai negara maju. Lalu porsi kelas menengahnya pada tahun 2018, proporsi pekerja Indonesia yang menikmati status pendapatan kelas menengah mencapai 14,5%, namun data terbaru angka tersebut anjlok hampir separuhnya menjadi hanya tersisa sedikit di atas 7%. Lalu sektor lapangan kerja, sekitar 32,7% pekerja Indonesia masuk dalam kategori setengah pengangguran. Mayoritas lapangan pekerjaan baru yang tercipta beberapa tahun terakhir bukan berasal dari industri manufaktur modern dengan upah tinggi, melainkan sektor informal dengan produktivitas rendah seperti pertanian, perdagangan eceran, dan jasa makanan atau transportasi. Nah, ini strategi kebijakan fiskal
yang bisa dilakukan yaitu katalis transformasi struktural. Kebijakan fiskal APBN harus digeser dari sekedar fungsi stimulus jangka pendek menjadi alat transformasi struktural jangka panjang. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas human capital dan infrastruktur bernilai tinggi. Yang dapat dilakukan antara lain ada hilirisasi dan insentif pajak tepat sasaran, lalu reformasi belanja dan pendidikan kesehatan, dan perluasan pajak atau perluasan tax ratio. Lalu di bidang strategi kebijakan moneter, hal yang dapat dilakukan adalah menjaga stabilitas sembari mendukung pertumbuhan. Bank Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas makroekonomi, karena inflasi yang tinggi atau nilai tukar yang bergejolak akan merusak daya beli masyarakat dan mengusir investasi jangka panjang. Hal yang dapat dilakukan adalah pro-stability, pro-growth yang seimbang. BI harus tetap konsisten menjaga inflasi di level rendah dan stabil. Lalu ada pendalaman pasar keuangan, yaitu BI perlu memperbanyak instrumen lindung nilai atau hedging dan mempercepat digitalisasi pembayaran seperti perluasan kris antar negara dan BI Fast untuk menekan biaya transaksi ekonomi. Lalu ada hilirisasi finansial dan local currency settlement dengan mengurangi ketergantungan pada US dollar dalam transaksi perdagangan internasional melalui perluasan kerjasama dengan lebih banyak negara mitra dagang utama. Lalu strategi di bidang kebijakan utang luar negeri harus berorientasi pada sektor produktif. Utang luar negeri bukanlah hal tabu, namun pengelolaannya harus bergeser dari sekedar penutup defisit anggaran menjadi daya dorong investasi atau leverage yang menghasilkan imbal balik ekonomi yang lebih tinggi dari biaya utangnya. 3 hal yang bisa dilakukan dalam strategi kebijakan utang luar negeri ini adalah strictly operational untuk proyek produktif, yaitu utang luar negeri pemerintah maupun BUMN wajib dialokasikan untuk proyek infrastruktur konektivitas logistik dan ketenaga listrikan yang langsung berdampak dalam penurunan biaya bisnis di Indonesia. Lalu lindungi nilai hedging yang ketat dan diversi instrumen, yaitu menggeser portofolio utang konvensional ke instrumen yang lebih berkelanjutan dan memiliki basis investor loyal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.